Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam agama tauhid, salam persatuan agama di bumi Nusantara. Masih bersama kami di channel Perawat Ngaji Ma'rifat. Pada kesempatan kali ini kami akan mengulas tentang Al-Quran Qadim dan Al-Quran Baharu. Di uraian-uraian kami sebelumnya sebenarnya juga sudah dijelaskan, dan mungkin ini bisa lebih memahamkan lagi tentang apa itu Al-Quran Qadim dan Al-Quran Baharu. Ketika kita membaca Al-Quran, di sana kita akan menemukan atau mendapatkan atau mengalami dua prinsip dan dua perspektif, yaitu dari segi pemain baharu dan pemain qadim. Saat kita membaca Al-Quran itu, maka akan ada dua batas perspektif yang berbeda. Ataupun sama saat membaca kitab-kitab agama yang lain, seluruh kitab agama yang ada. Di mana yang kitab baharunya, di antaranya yang disebut dengan Injil, Taurat, Zabur, ataupun Al-Quran. Ini ada dua prinsip. Untuk pemain baharu, di alam baharu, membaca Al-Quran ataupun membaca kitab-kitab yang lain itu semuanya adalah sifatnya past tense atau sudah lampau. Jadi, jika kita adalah pemain baharu, saat kita membaca kitab-kitab itu adalah sifatnya past tense dan sudah lampau. Karena kisah-kisah yang diceritakan oleh Rasul di dalam kitab itu, ini yang disebut dengan dalam bahasa Arab, tata bahasa Arab adalah fi'il madhi. Dan ini adalah past tense dalam bahasa Inggris atau sudah lampau, sudah terjadi. Tetapi dalam membaca kitab-kitab agama, kitab samawi, dan untuk ketemu pemain qadim, untuk ketemu qadimnya, ini sebenarnya adalah kita membaca kitab yang nyata, kitab yang jelas, kitab yang lurus. Ini adalah membaca kitab yang sifatnya present tense. Ini kalau dari pemain qadim. Dan itu berlaku bagi orang dahulu. Jadi kitab-kitab seperti misalnya di dalam kitab Al-Quran, di sana di dalamnya itu menceritakan zaman-zaman Nabi Muhammad, zamannya Nabi Nuh, zamannya Nabi Ibrahim. Apabila kita membacanya dengan sebagai pemain baharu, maka yang kita baca adalah present tense, sudah lampau, cuman membaca cerita-cerita saja. Dan dari cerita itu yang kita baca bagi bagi umat yang di masa itu adalah sifatnya present tense, dan mereka itu waktu itu adalah pemain qadim. Maksudnya itu berarti jika present tense itu berlaku bagi orang dahulu, berarti berlaku juga bagi orang sekarang, bagi yang ketemu dengan metodologi qadim. Jadi, kalau untuk baharu, kita membaca cerita. Tapi kalau untuk pemain qadim, kita membaca proses pengqadiman itu sendiri. Maka
Kalau membaca kitab oleh pemain baharu itu hanya membaca ilmu yakin dan diamal-amalkan sendiri dengan keyakinan, kepercayaan, prasangkanya. Dan mentoknya menjadi ainul yakin. Dan sudah dijelaskan keduanya ini, ilmu yakin dan ilmu ainul yakin itu adalah tertolak. Jadi kalau kita cuman dengan membaca baharu kita saja saat membaca Al-Quran, misalkan diperintah untuk sholat, diperintah untuk zakat, puasa, itu berarti dari ilmu yakin kita dan kita amal-amalkan sendiri dengan keyakinan dan kepercayaan kita tanpa kita belajar menjadi pemain kodimnya, dan itu adalah tertolak, tidak sampai. Sementara jika kita menjadi pemain kodim, kita adalah akan mempraktekkan dan kita akan menjadi hakul yakin, dan ini adalah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah beda antara past tense atau lampau dan present tense atau sekarang, dan itu langsung. Past tense itu adalah fi'il madhi, sedangkan present tense itu adalah fi'il mudhari'. Contohnya adalah dalam ayat itu Rasul yang di zamanmu sendiri. Dalam Al-Quran itu dijelaskan Rasul yang berada di zamanmu sendiri. Itu past tense, tapi pada zaman Rasul itu adalah present tense, langsung dari atas. Itu dari segi kodimnya. Contoh yang lain, kalimatnya adalah di antara kaummu sendiri. Berarti pada saat itu juga dari kaum pada saat itu sendiri. Dan juga memakai bahasamu sendiri. Berarti bahasa yang ada pada zaman itu. Jadi dalam membaca kitab, terutama kita kitab Al-Quran, jangan kita cuma hanya membaca dan menjadi pemain baharu saja. Kita harus bisa menjadi pemain kodim dan kita akan mempraktekkan secara langsung dan kita akan mengalaminya. Untuk itu semua kita harus memerlukan bimbingan. Kita tidak bisa menjalaninya sendiri. Kalau kita menjalaninya sendiri berarti kita menggunakan pemain baru kita yang itu tadi kita sebutkan sebagai ilmu yakin dan ainul yakin saja. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kekeliruan. Ilahi anta maksudi. Waridho kamatubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.